Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi bertemu dengan podcast ke-99 Majalah Narwastu. Kali ini kami didatangi seorang tokoh senior, seorang pakar politik yang tidak asing lagi sebenarnya di negeri ini. Beliau pernah menjadi pimpinan fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa di DPR RI pada 1999 sampai 2004 atau yang dulu dikenal dengan PDKB. PDKB dulu pernah diplesetkan juga Protestan dan Katolik Bersatu, juga pernah diplesetkan Profesor dan Doktor Kristiani Bersatu, PDKB. Karena memang waktu itu para pendirinya adalah Profesor dan Doktor di kalangan Kristiani. Beliau juga pernah menjadi anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR RI. Dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Forum Konstitusi. Beliau ini sering diundang berbicara di berbagai forum, memberikan nasihat-nasihat seputar sosial politik, kemasyarakatan, juga memberikan tips-tips kepada para caleg. Jadi beliau ini seorang pemikir. Beliau juga di masa mudanya pernah menjadi aktivis KNPI. Juga beliau waktu di Partai Golkar ya, beliau ini dulu sama-sama berjuang dulu di Partai Golkar, waktu itu bersama Akbar Tanjung, Siswono Yudhoyono, Sarwono, Yaakob Tobing. Jadi beliau ini seorang tokoh senior. Dan waktu di Manggala BP7, beliau dulu bersama-sama dengan tokoh legendaris, yaitu Letjen TNI Purnawirawan Pak Sarwoedi, mertuanya Bapak Presiden SBY, Presiden yang ke-6, dulu pernah beliau cukup dekat dengan Pak Sarwoedi. Kita akan berbincang nanti dengan beliau, termasuk dulu bagaimana upayanya, perjuangannya dulu untuk membangun PDKB, sebuah partai Kristiani yang pernah hanya punya 5 kursi di DPR RI, tapi bisa membuat praksi sendiri. Shalom Pak Seto, apa kabar Pak? Shalom, terima kasih, baik. Ya. Terima kasih Pak ya, sudah berkunjung ke kantor Narwastu. Ini kesempatan kita juga untuk bisa berbagi pikiran dan gagasan. Pak Seto ini sebenarnya sudah beberapa kali kami undang juga bicara di acara forum komunikasi tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Jadi pemikiran-pemikirannya juga sudah banyak tersebar di majalah Narwastu. Pemikiran seorang tokoh nasionalis, seorang yang religius, dan juga seorang negarawan. Kita akan berbincang Pak Seto soal perjuangan Bapak dulu di PDKB waktu di MPR RI Pak ya. Setahu saya, partai berbasis Kristiani yang terakhir itu adalah Partai Damai Sejahtera, punya fraksi di DPR RI dari 2004 sampai 2009. Setelah itu tidak muncul lagi. PDKB pada 1999 sampai 2004. Sebenarnya apa yang Bapak rasakan sebenarnya sehingga partai berbasis Kristiani tidak muncul lagi saat ini, terutama di pemilu 2024. Silakan Pak. Ya, terima kasih Saudara Conro, terima kasih atas kepercayaannya mengundang saya, dan saya ingin pertama-tama tentu menyampaikan salut pada Saudara Conro yang mampu terus menghidupkan Narwastu demi kepentingan komunikasi di antara kita. Nah, menyambung persoalan partai berbasis Kristiani. Ada beberapa hal yang menyebabkan dia tidak eksis. Pertama adalah bahwa kita sulit sekali menemukan seorang tokoh Kristiani yang mampu tampil sebagai tokoh nasionalis yang berbasis Kristiani. Seringkali ya saya teringat ya apa yang dikatakan oleh almarhum Pak Sarwono Kusumaatmadjo kira-kira 15 atau bahkan 20 tahun yang lalu sudah mengingatkan pada saya bahwa dulu kalau saya mencari seorang yang bisa dipercaya, kerja baik, jujur, pasti orang Kristen. Sekarang sama saja, korup, nggak bisa dipercaya.
Nah, ini sebetulnya pertama-tama intinya. Mampukah kita mencari tokoh Kristiani yang betul-betul berjuang untuk kepentingan nusa dan bangsa berbasis nilai-nilai Kristiani? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa memang di dalam perkembangan kehidupan politik kita, di mana persoalan material itu sudah menguasai, maka persaingan di dalam menduduki parlemen, di dalam menampilkan diri sebagai partai menjadi semakin keras. Dan karena itu, andai kata sebuah partai Kristiani dianggap membahayakan atau bisa mengurangi dukungan kepada partai tertentu, pasti akan digagalkan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kegagalan PDKB untuk lolos verifikasi karena itu atau lainnya, tapi itu yang harus diantisipasi juga. Karena itu, sekali lagi, kalau mau kita tampil kembali, harus ada kesatuan tekad dan semangat di kalangan umat Kristiani sendiri. Apakah memang kita membutuhkan sebuah partai yang bernuansa, yang disemangati oleh nilai-nilai Kristiani? Kalau iya, ya seluruh kekuatan harus bersatu padu, terutama pimpinan-pimpinan gereja, baik pimpinan gereja Kristen Aras Nasional, KWI dan sebagainya, dukung kalau memang diperlukan. Dan menurut hemat saya, keperluan itu akan muncul andai kata ada jaminan yang saya katakan pertama tadi. Ada tokoh yang memang mampu menunjukkan bahwa dia pejuang yang betul-betul demi kepentingan masyarakat bangsa, tapi dengan membawa nilai-nilai Kristiani. Itu persoalan Begitu, Pak. Partai Kristen itu. Ya, para sahabat Narwastu, perlu juga saya sampaikan, Bapak Gregorius Seto Haryanto ini dulu pernah menjabat sebagai Sekjen PDKB, kemudian Ketua Umum PDKB, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai PDKB. Jadi beliau masih ada memberi arahan kepada kader-kader PDKB, sekalipun pada verifikasi yang lalu tidak bisa ikut, tidak lolos untuk mengikuti pemilu 2024 yang lalu.